Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Shishingji season 6 versi manhwa part 9 ya guys. Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya. Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Raja Utara telah tumbang karena dikeroyok dengan licik oleh Raja Selatan. Sedangkan Jenderal Tian Gangsing juga turun tangan yang dengan mudah bisa mengalahkan Ao Jiao. Akan tetapi untung saja Ao Sui datang tepat waktu guys. Di episode ini diawali Ao Sui yang menertawakan Ao Jiao karena baru beberapa saat tidak bertemu saja, tapi ia melihat kondisi kakaknya yang menyedihkan seperti ini. Tampak Ao Jiao pun terkejut dengan kedatangan Ao Sui, dan Ao Sui pun seketika segera merubah dirinya menjadi manusia. Ia terlihat sangat percaya diri. Ia merasa pastinya kakaknya yang agung tak menyangka akan bertemu adiknya yang dulu dianggap tak berguna. Tetapi hari ini ia dengan kondisi yang seperti ini. Sambil meletakkan tangannya di pinggangnya, tampak Ao Sui mengamati keadaan yang kacau di bawah. Ia yang merasa datang di saat waktu yang tepat, kemudian mengatakan agar semua masyarakat mendengar baik-baik kata-katanya kali ini, bahwa ia adalah Ao Sui dari Istana Naga Laut Timur. Ia juga menceritakan kalau sampah bayangan gelap juga membangun dunia naga langit di kampungnya yang sudah beberapa hari yang lalu sudah ia hancurkan guys. Sekarang aku datang ke Laut Utara karena kalian juga adalah manusia naga. Makanya aku datang untuk menyelamatkan kalian, mengerti? Teriak Ao Sui dengan semangat di samping kakaknya. Seketika terlihat para prajurit utara pun terkejut dan bertanya-tanya memperhatikan Ao Sui. Sedangkan para dewa kegelapan pun juga bertanya-tanya soal dunia naga laut timur yang telah dikalahkan oleh Ao Sui, termasuk Tian Gangsing. Ia juga merasa serangan petir dari Ao Sui tidak sembarangan. Apakah dia sudah mengalahkan Jenderal Tianyong? Ucapnya dalam hati. Ao Jiao pun juga terlihat tak percaya. Kau sungguhan Laut Timur? Tanyanya ke Ao Sui. Hehe, cukup. Aku tahu kamu mau bilang apa. Kau pasti tak percaya adik tak bergunamu mampu berbuat seperti itu kan, ujar Ao Sui. Dan ia lalu mengatakan kalau hal yang lebih mengejutkan masih akan terus berlanjut. Mendengar hal itu, terlihat wajah Ao Jiao pun tambah penasaran guys. Ao Sui pun langsung bercerita kalau setelah ia berkelana begitu lama, ia yang sekarang bukan Ao Sui yang dahulu. Sampai suatu hari ia pulang ke kampung halaman dan melihat kondisi menyedihkan bangsa naga dengan kondisi seperti binatang peliharaan. Dan melihat sukuku yang menyedihkan, aku terpaksa turun tangan. Dengan mudah aku mengalahkan seorang pengurus apa ya? Hihihi. Dan terlihat yang lain pun tertegun mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Ao Sui. Dan tiba-tiba dengan penuh semangat Ao Sui berteriak, takutlah dewa bayangan gelap, aku akan menghancurkan kalian. Masyarakat Laut Utara, bertarunglah bersamaku. Aku akan memperhatikan kalian. Hahaha. Apa orang ini gila? Ujar Ao Ping lirih. Terlihat Mona Suo pun mengangguk melihat anaknya begitu. Ao Sui pun malah tertawa sendiri kegirangan karena ia seperti pahlawan yang luar biasa yang menyelamatkan suku naga. Menyenangkan sekali, hahaha. Raja Selatan pun yang melihat hal itu hanya tertawa karena ia baru sadar ternyata yang datang adalah anak bodoh Raja Naga. Dan ia menganggap kalau Ao Sui hanya membual. Dan jelas saja ia tak percaya kalau pengurus Naga Laut Timur telah dikalahkan. Kau telah mengalahkan Laut Timur? Dengan apa? Tanya naga tua selatan dengan gaya mengejek. Mendengar hal itu, Ao Sui pun segera mengangkat tangannya ke langit. Dengan yang di atas ini, sudah cukup kan? Seketika dari atas langit datanglah rombongan burung Garuda raksasa Kiaroro dengan jumlah yang sangat banyak. Sontak saja naga tua selatan itu langsung syok melihatnya. Dan seluruh manusia naga utara pun juga sangat terkejut. Burung raksasa, kenapa muncul di saat seperti ini? Wah, lihat, di atas mereka ada orang, ucap mereka. Dan ternyata memang benar. Saat ini para prajurit naga Laut Timur semuanya menaiki rombongan burung Garuda raksasa tersebut guys. Dan mereka saat ini akan ikut berperang karena mereka semua menganggap kalau suku naga tidak bisa dibedakan lagi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, teriak para prajurit naga tersebut guys. Dan mereka pun langsung rame-rame segera bergabung dengan para prajurit naga utara dan bersama-sama mengusir para penjajah.
Dan perang pun pecah dengan sangat epic guys. Terlihat Aosue pun dari tadi tampak petentang-petenteng guys. Ia ingin semuanya melihat kalau hari ini ia bisa mengendalikan burung Kiaroro. Masyarakat Laut Timur, berjuanglah, teriak Aosue penuh semangat. Aojio di situ pun bertanya, bagaimana bisa Aosue bisa memanggil burung Garuda raksasa yang mengerikan itu? Pertanyaan tersebut langsung dijawab Aosue dengan jawaban yang jutek. Kenapa? Tidak menyangka akan merebut perhatian. Aojio pun di situ jadi bingung sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Tanyanya. Aosue pun menjelaskan kalau hari ini ia sangat puas sekali karena bisa menyombongkan diri di depan manusia naga yang selalu meremehkannya. Aku puas sekali, terutama kau kak. Kau juga tidak pernah menganggapku kan? Ujar Aosue mantap. Dan di sisi lain, naga tua selatan di situ pun masih bertanya-tanya keheranan sambil memandang ke arah pasukan Garuda di atasnya. Bahkan ia pun tambah tak menyangka lagi ketika melihat sekelompok manusia naga yang tanduknya terpotong, akan tetapi dengan gagah berani menunggangi burung Kiaroro untuk bertarung guys. Dan terlihat prajurit naga Laut Timur pun sangat bersemangat untuk melawan para pasukan kegelapan. Tampak mereka pun saling menyapa dengan para prajurit Laut Utara, mereka yang berasal dari ras dan suku yang sama walaupun terletak di teritorial yang berbeda. Tapi sekarang ia pun menyatukan semangat dan bertekad untuk menyerang para pasukan kegelapan. Kita maju bersama, hurra, teriak para prajurit naga timur dan utara guys. Dan di sisi lain, Tian Gangsing tampaknya masih terkejut dengan apa yang barusan terjadi, bahwa burung raksasa Kiaroro bisa dijinakkan hanya oleh seorang manusia naga, padahal bahkan dewa sekalipun tak bisa menjinakkan mereka. Ia pun langsung berjalan mendekat kepada Aosue dan berkata, kelihatannya kau memiliki kemampuan yang tidak ku mengerti. Dan bersamaan itu, pisau api iblis dari Tian Gangsing pun juga bergerak mengitari Aosue dan Aojiao guys. Dan dengan percaya diri, Tian Gangsing berkata kepada kedua pangeran naga itu bahwa tak ada artinya burung Kiaroro yang membawa para manusia naga itu. Para pasukan bayangan gelap pasti akan bisa mengalahkan mereka. Sedangkan kalian berdua, biar aku yang bereskan, ujar Tian Gangsing sambil melepas sorban di kepalanya guys. Pertanda kalau saat ini ia bakalan serius untuk menghabisi Aojio dan Aosue. Aosue pun di situ penasaran emang seberapa kuat sih Tian Gangsing itu. Dan Aojio menjelaskan kalau Tian Gangsing adalah dewa pelindung surga kegelapan yang kemampuannya sangat tinggi, lebih tinggi dari Aojio sendiri, dan ia merupakan musuh yang jarang ada. Sehingga Aojio pun mengatakan kalau ingin menang, mereka berdua harus bekerja sama. Seketika mereka berdua pun langsung maju bersama untuk menyerang Tian Gangsing guys. Dan menghadapi mereka, Tian Gangsing pun auto serius. Terlihat ia langsung mengeluarkan amarahnya. Seketika ototnya membesar hingga membuat bajunya sobek guys. Dan ia pun sudah sangat siap menghadang serangan dari kedua pangeran naga timur dari atas. Terlihat Aosue pun kesal melihat tingkah dari Tian Gangsing, dan ia sangat ingin untuk membuatnya babak belur. Sedangkan Aojio pun juga bertekad jangan sampai kalah dengan makhluk yang gelap yang sudah terperosok seperti ini. Dan serak, bom! Terlihat tebasan pedang Aojio tertahan di leher Tian Gangsing, sedangkan pukulan palu Thor milik Aosue juga bisa ditahan dengan mudahnya oleh kepala Tian Gangsing guys. Melihat hal itu, Aosue pun tampak tercengang dan wah, blar! Mereka berdua pun langsung dihempaskan Tian Gangsing dengan kekuatan pisau api iblisnya. Dan dengan bangga ia mengatakan kalau dibandingkan saat melawan Dewa Sasin, kemampuannya saat ini sudah meningkat dengan drastis. Itu karena berkat darah naga. Dan ia bertekad akan membuat kedua pangeran naga itu untuk merasakan keputusasaan. Seketika keluarlah jurus andalan Tian Gangsing, yaitu wujud Dewa Iblis, yang kemudian tungku tersebut mengeluarkan api yang sangat besar disertai pisau-pisau hitam yang tajam dan menjalar menuju Aojio dan Aosue untuk membakarnya guys. Sontak hal itu membuat Aosue sangat panik. Aojio di situ pun segera berusaha untuk menenangkan adiknya tersebut. Terlihat api tersebut terus saja membesar dan menjalar mengelilingi Aosue dan Aojio guys. Seolah-olah mereka berdua saat ini dikelilingi oleh lautan api dan duri yang sangat tajam. Mereka pun semakin panik karena mereka berdua saat ini juga tak bisa melihat Tian Gangsing sama sekali.
Kobaran pisau api tersebut terus mendekat hingga api tersebut bersiap akan melumat Aosue dan Aojio guys. Aosue yang sangat panik itu kemudian langsung berteriak memanggil naga kuno karena ia merasa sudah tak sanggup lagi menerima serangan yang mengerikan seperti ini. Sedangkan Aojio pun langsung berteriak kepada Aosue agar mereka fokus untuk menerima serangan yang menimpa mereka. Dan tiba-tiba muncullah Tian Gangsing tepat di dekat Aosue. Ia pun langsung menyerang Aosue dengan pukulan karatan dengan keras yang mengenai pipinya. Aojio pun tak tinggal diam. Ia langsung membalaskan adiknya dan menyerang dengan pedangnya. Terang! Tapi tampaknya serangan Aojio barusan tak ada apa-apanya guys. Sedangkan terlihat Aosue sangat kesakitan akibat pukulan yang telak dari Tian Gangsing tadi. Aosue yang tiba-tiba tak melihat Aojio pun sangat panik. Ia pun lantas berteriak memanggil-manggil kakaknya itu. Seketika terlihat pisau-pisau yang berkumpul di situ perlahan-lahan terbuka, memperlihatkan Aojio yang sudah tak berdaya yang dicekik oleh Tian Gangsing guys. Dan ia berniat akan membunuh mereka secara pelan-pelan karena menurutnya kesenangan dalam bertarung adalah bersenang-senang seperti ini. Lalu ia pun langsung melempar Aojio ke arah Aosue dan Aojio pun hanya tergeletak tak berdaya guys. Melihat hal itu, Aosue pun sangat ketakutan. Terlihat wajahnya yang keringetan dan sangat pucat guys. Scene beralih ke episode tambahan ya, memperlihatkan siluman-siluman kera yang juga sangat tertarik untuk mendapatkan Xiaoyu karena apabila mereka memakannya, maka kekuatannya akan sangat meningkat sebanyak latihan ratusan tahun. Dan mereka pun segera berangkat untuk mencari sang sutra tersebut. Para siluman kera dari Gunung Tianqi itu pun langsung bergerak cepat agar tidak kedahuluan siluman lain. Akan tetapi tiba-tiba mereka pun tak bisa bergerak hingga mereka semua pun menyadari kalau mereka terperangkap dalam sebuah jaring laba-laba. Sang raja kera tersebut langsung berteriak dan memohon-mohon agar jangan menjeratnya. Aku punya banyak saudara, makan mereka saja, teriak raja kera itu dengan egois. Tapi jaring tersebut tetap saja melilit sang raja kera tersebut guys. Dan ternyata di tempat itu ada perangkap jaring laba-laba yang luar biasa. Dan terdengar ada yang mengatakan kalau dibandingkan berusaha merebut sang sutra yang sangat berharga, lebih baik hanya menunggu saja dan memangsa para siluman-siluman yang ingin merebut barang berharga itu. Seperti ini akan lebih menguntungkan, teriaknya. Dan diperlihatkan siluman laba-laba tersebut dengan bangga berkata lagi kalau jaringnya saat ini sudah memenuhi jalur iblis dan setiap hari selalu ada makanan yang datang sendiri masuk ke perangkapnya. Dan ternyata ia juga menunggu kedatangan Tan Sanzang dan kawan-kawan untuk masuk ke dalam perangkapnya guys. Scene kembali ke Aosue yang sangat panik. Ia pun menyesal karena ia terlalu menyombongkan kekuatan naga kuno, tapi tak pernah berpikir untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawa sendiri seperti ini. Sial, situasinya jadi begini, bisa mati, ucap Aosue dalam hatinya. Melihat ia sudah tak bisa melakukan apa-apa, tiba-tiba saja pikiran kotornya muncul guys. Aosue pun berpikiran akan menunggu kesempatan dan kabur saja. Walaupun ia meninggalkan Aojio seperti itu seorang diri, tampaknya Aosue benar-benar takut mati guys. Scene kemudian flashback, Aosue tiba-tiba teringat pada saat masa kecilnya. Ia pada saat itu menangis dengan sangat keras ketika ibunya meninggalkannya dan kakaknya yang menenangkannya waktu itu. Setelah perpisahan tersebut selama berbulan-bulan, Aosue hanya bermalas-malasan dan tak mau latihan sama sekali. Akan tetapi Aojio tak pernah lelah untuk selalu mengingatkan dan mengajak adiknya tersebut untuk latihan guys. Dan pada saat Aosue dikerjai Aoyilong untuk mencuri bulu Garuda, juga Aojio lah yang membelanya. Mengingat hal-hal dahulu membuat Aosue menangis guys. Aojio yang selalu melindunginya dan juga Aosue yang sangat sayang kepada kakaknya itu akhirnya berpikir kalau meninggalkan Aojio seorang diri seperti ini maka sungguh keterlaluan. Walaupun saat ini ia ingin untuk kabur guys, tapi itu tak bisa kulakukan, ujar Aosue di dalam hatinya. Lalu tiba-tiba Aojio pun tersadar. Aosue, kau sedang apa? Tanya Aojio. Aku tidak apa-apa, jawab Aosue. Terlihat Aojio pun masih begitu lemas karena darahnya yang sempat dihisap oleh Tian Gangsing guys. Di situ Aojio mengatakan kalau Tian Gangsing saat ini sedang mempermainkan mereka seperti mempermainkan binatang di dalam kandang. Tampaknya Tian Gangsing ingin menyiksa mereka berdua sampai mati. Dan tiba-tiba Tian Gangsing pun muncul lagi untuk menyerang mereka guys. Ia pun berteriak agar kedua pangeran naga itu untuk melawannya.
karena ia ingin bersenang-senang bertarung melawan mereka. Seketika ia pun langsung mengarahkan pisau-pisau iblisnya. Menghadapi hal itu, Aosue pun langsung membalas dengan serangan petirnya. Makblar. Tapi tiba-tiba Tian Gangsing pun sudah tak terlihat lagi guys. Hal itu membuat Aosue menjadi kebingungan dan bisa gawat kalau begini terus. Dengan cepat Aosue pun langsung mengangkat tubuh kakaknya dan segera mengajaknya untuk kabur meninggalkan gunung pisau lautan api itu. Akan tetapi Aosue harus melewati lautan pisau api yang tajam dan panas, sehingga hal itu membuat Aosue sangat kesulitan melewati tempat tersebut guys. Dan seketika terdengar Tian Gangsing tertawa terbahak-bahak. Melihat kedua naga kesakitan, ia pun merasa sangat senang. Ia pun malah senang melihat Aosue mencoba melawan seperti itu. Dan dengan tertawa ia mengatakan kalau Aosue dan Aojio tak akan bisa keluar dari gunung pisau lautan apinya. Kalian akan mati kelelahan, teriak Tian Gangsing. Di sisi lain, saat ini Yi Wanji sedang terbang bersama dengan Aoling. Mereka pun heran dengan api besar di bawahnya. Hingga akhirnya mereka mengetahui kalau api besar itu adalah sebuah pembatas yang kuat yang saat ini mengurung Aosue dan Aojiao. Terlihat para prajurit di luar tak bisa sedikit pun melewati pisau api itu. Yi Wanji pun kemudian menjelaskan kepada semuanya kalau pembatas itu tak bisa dimasuki dari luar, sehingga Aosue harus mengandalkan kekuatannya sendiri di dalam lautan api itu. Dan untuk menerobos kesulitan ini, Aosue perlu sedikit keberuntungan guys. Aoling pun kemudian segera menagih kata-kata Yi Wanji yang ia bilang kalau naga kuno akan membantu Aosue, mengingat situasinya sekarang sangatlah berbahaya dan tak bisa menunggu lagi. Tapi Yi Wanji tersebut mengatakan kalau ia sebenarnya hanya bicara sembarangan tentang naga kuno itu, karena itu adalah cara untuk membangkitkan semangat seorang pengecut seperti Aosue, bukan sungguhan, ucap Yi Wanji sambil tertawa guys. Aoling pun hanya bisa tertegun mendengarnya. Dan benar saja, tolong, tolong, kakek naga kuno, kenapa kau belum keluar? Aku tak bisa bertahan lagi, teriak Aosue dari dalam lautan api Tian Gangsing guys. Terlihat saat ini ia pun sangat berharap kakek naga kuno untuk datang membantunya. Aojiao pun disitu keheranan mengapa Aosue berteriak memanggil nama kakek naga kuno itu, padahal jelas-jelas kalau saat ini di dalam lautan api hanya ada Aosue dan dirinya. Aosue pun langsung menjelaskan kalau yang ia panggil adalah leluhur suku naga dan hanya dia yang bisa menyelamatkan kita kali ini, ujar Aosue. Mendengar hal itu, Aojiao pun langsung berusaha mencoba menyadarkan Aosue. Sadarlah sedikit, yang bisa menyelamatkan kita adalah kita sendiri. Kau tidak fokus mencari kelemahan lawan, malah menghabiskan waktu meminta keajaiban. Kalau begitu, kita akan cepat mati, teriak Aojiao kepada Aosue. Dan plak, Aosue pun langsung menampar tangan Aojiao. Aosue pun sangat kesal melihat kakaknya tak mempercayai naga kuno. Tapi dengan bijak, Aojiao memberikan pengertian kepada adiknya tersebut kalau naga kuno ada atau tidak itu bukanlah hal yang penting, karena naga kuno tak akan bisa menyelamatkan mereka. Yang hanya perlu dilakukan saat ini adalah mempercayai diri sendiri, bertarung dengan serius, dan inilah satu-satunya jalan tersebut. Tidak, jalan satu-satunya adalah aku kabur dan tidak mempedulikanmu. Aku tadi sungguh berpikir seperti itu, tapi aku lebih memilih untuk bersamamu. Lihatlah betapa baiknya aku padamu, teriak Aosue yang sok peduli. Dan dengan tenang Aojiao menjelaskan kalau ia juga tak akan meninggalkan Aosue. Kau tak malu bicara seperti itu, ujar Aojiao kepada Aosue. Terlihat Aosue yang mau menang sendiri kemudian berteriak kalau ia menyesal telah berbuat seperti ini karena seharusnya ia berendam di air panas di tempat lain. Apa kau percaya? Aku akan pergi sekarang juga. Lihat bagaimana kau dibunuh oleh bayangan gelap itu. Berani sekali kau cerewet di depanku, teriak Aosue egoisnya masih amat tinggi guys. Lalu tiba-tiba shoot, makduak. Terlihat Aojiao langsung mendorong badan Aosue dengan keras hingga ia terjatuh, sehingga hal itu langsung membuat Aosue marah. Hei, kau mau berkelahi, ujarnya. Tapi ternyata tiba-tiba makrak. Seketika Aosue terbelalak melihat kepala Aojiao yang saat ini dimakan oleh wujud monster dari jurus Tian Gangsing guys. Tubuh Aojiao pun langsung terjatuh dan mati tanpa kepala. Tidak mungkin Aojiao, teriak Aosue sambil teringat kenangan masa kecilnya bersama kakaknya itu. Aosue pun langsung shock melihat mayat kakaknya di depannya guys. Aku hanya bercanda, tidak sungguh-sungguh membunuhmu, tidak sungguh-sungguh, ucap
Aosue tergagap dengan masih tak percaya semua ini. Tian Gangsing pun di situ tertawa. Sedangkan tungku api wajah iblis tersebut juga selalu meringis dengan mata yang menyala-nyala guys. Tian Gangsing lalu mengatakan kalau sebenarnya tadi ia akan memakan kepala Aosue, tapi demi menolong adiknya, Aojio pun rela kepalanya saja yang dimakan. Aosue pun hanya bisa tertunduk dan merenung. Ia sekarang mulai sadar, begitulah kalau fokus bertarung. Makanya Aojio bisa melihatnya, sedangkan ia malah tak menyadarinya. Dia benar, ucap Aosue. Hahaha, jangan bersedih, sebentar lagi giliranmu, patung dewa iblis, matilah, teriak Tian Gangsing yang seketika patung iblis tersebut langsung mangap dan akan segera memakan kepala Aosue guys. Tapi tiba-tiba Aosue pun sangat marah dengan kelakuan Tian Gangsing tersebut dan ia sangat marah sekali. Seketika tubuh Aosue pun keluar cahaya yang sangat terang guys. Dan boom, mawus. Terlihat sosok Aosue saat ini berubah menjadi naga bercahaya besar dan ganas dan mengamuk menghancurkan lautan pisau api dan wujud iblis dari Tian Gangsing. Pisau-pisau api tersebut kemudian pecah semua dan terlempar mengenai dinding-dinding bangunan di situ. Jelas saja hal itu membuat semuanya kaget bukan main. Yuanji pun juga sangat kaget dan berteriak kalau Aosue akhirnya berhasil melakukannya. Terlihat Aoling pun juga tampak tak percaya melihat kekuatan Aosue yang seperti itu. Dan benar saja, kali ini jiwa naga emas Aosue telah aktif. Terlihat ia berubah menjadi naga yang sangat besar dan bercahaya emas yang sangat indah sekaligus menyeramkan guys. Dan cerita pun nggak jadi bersambung guys, karena kita akan menengok di jalur iblis sebentar ya. Terlihat langkah kaki yang berjalan di situ. Ia mengatakan kalau kabar tentang gua Gyeonggi yang dipenuhi makhluk-makhluk aneh itu memang benar. Dan ia juga mempunyai info kalau rombongan Biksu Tong habis melewati jalur ini. Dan ternyata itu adalah Sitian beserta para jenderal dan pengawalnya guys. Terlihat ia langsung menemui Ratu Ular Baise dan memastikan kalau Biksu Tong habis menggunakan kincir air miliknya dan pergi ke tempat yang jauh di jalur monster. Sitian mengatakan kalau ia sangat penasaran di mana Biksu Tong berada. Mendengar hal itu, Baise pun sangat terkejut. Ia tak menyangka sang kaisar bisa datang ke jalur iblis. Dan jelas saja Baise pun juga tahu apa tujuannya. Apalagi kalau bukan akan mendapatkan sang sutra yang saat ini diperebutkan oleh semua siluman, mulai siluman level terendah sampai level yang paling tinggi. Dan yang paling kuatlah yang bisa memilikinya. Baise pun menebak kalau sang kaisar akan bertaruh dengannya. Bukan bertaruh, tapi bekerja sama, jawab Sitian. Ia mengatakan lagi kalau ia tak keberatan bekerja sama dengan siluman di jalur iblis ini untuk mendapatkan kitab suci dan menikmati hasil bersama katanya. Sedangkan jika dewa kuno yang mendapatkan sang sutra, maka semuanya tak akan mendapatkan keuntungan apapun. Mendengar hal itu, Baise pun menganggap kalau dewa langit yang sekarang beda dengan yang dulu, yang sama sekali tak pernah menganggap siluman-siluman seperti mereka. Seketika ia pun langsung membukakan jalan yang akan mengantarkan para dewa gelap itu untuk menyusul Tan Sanzang. Dan dengan melihat wajah kekaisar, Baise berkata, tapi kau harus membalasku dengan baik. Terlihat wajah Sitian pun hanya terdiam dan memandang Baise dengan wajah yang penuh makna. Perlihatkan naga kuno yang sedang merenung, merasakan kemunculan naga emas di dunia. Ia pun menyadari kalau Aosue benar-benar mempunyai bakat tersebut. Dan naga kuno mengatakan kalau lebih diperhatikan dan diingat-ingat lagi, dari perwujudan Aosue bisa terlihat kemiripan dengan dia dengan tanda kutip guys. Jangan-jangan, ujar naga kuno dalam hati, entah siapa ya yang dimaksud dia. Penasaran gak nih? Scene kemudian beralih ke istana laut utara lagi. Terlihat burung raksasa masih berterbangan dan perang masih terus berlangsung. Dan saat ini terlihat Tian Gangsing pun terpental dengan sangat jauh, terkena tiupan dari sang naga emas. Ia pun menjadi sangat geram dan kesal. Ia pun jadi bertanya-tanya dari mana kekuatan manusia naga itu berasal, bahkan bisa meniup gunung pisau lautan apinya dengan sangat mudah. Tidak mungkin, teriak Tian Gangsing tak percaya. Wah, ia pun langsung mengerahkan seluruh kekuatannya guys. Topeng Dewa Iblis. Seketika muncul tungku-tungku raksasa dengan wajah iblis yang lebih banyak lagi, dengan api dan rantai yang mengerikan seperti neraka. Tian Gangsing pun tak menyangka hanya menghadapi manusia naga, akan tetapi ia terpaksa mengeluarkan jurus pamungkasnya seperti ini. Ia mengatakan kalau pintu neraka yang sebenarnya akan ia buka.
Buka apanya? Teriak Aosue yang tiba-tiba mendaratkan tinjunya yang keras kepada Tian Gangsing guys. Tampak Tian Gangsing pun langsung mental dan muncrat darah dari mulutnya. Aosue mengatakan kalau dewa bayangan memang sampah yang kerjanya hanya menakut-nakuti orang lain seperti ulat yang menyedihkan. Aku sudah tahu semuanya. Jurusmu hanya untuk menakuti lawan, tapi sayangnya aku tidak takut lagi padamu. Kau tak bisa melukaiku lagi, ujar Aosue mantap sambil memandang Tian Gangsing dengan tajam guys. Dan hancurlah semuanya, blar. Dengan kekuatan yang luar biasa dari naga emas itu, seketika topeng-topeng dewa iblis langsung hancur seketika guys. Sedangkan Tian Gangsing pun terpental dengan sangat kerasnya. Ia hanya bisa pasrah memandangi pintu nerakanya yang hancur berkeping-keping. Dan itu membuatnya sangat menyedihkan. Tiba-tiba Aosue pun sudah berada di dekatnya dan langsung mencengkram wajah jenderal sesat yang telah membunuh kakaknya tersebut dan langsung menghantamkannya ke tanah dengan keras. Habislah kau, dewa iblis sialan, Maduak. Kau kira mempermainkan orang lain tak ada ganjarannya? Teriak Aosue penuh dendam. Tian Gangsing yang sudah terkapar di bawah lanjut dipukuli dengan brutal oleh Aosue guys. Dan pukulan yang brutal tersebut ia persembahkan untuk dia yang selalu mendapat nilai sempurna dalam ujian. Dan yang paling penting, dia adalah kakakku. Ya, boom, teriak Aosue sambil mengeluarkan pukulan terkuatnya tepat di wajah Tian Gangsing guys. Bahkan Aosue pun sampai ngos-ngosan, sedangkan Tian Gangsing berdarah-darah di bawah kaki Aosue. Akan tetapi tiba-tiba magreb, tak disangka Tian Gangsing pun langsung mencengkeram tangan Aosue guys. Dan ia mengatakan kalau ia sangat senang sekali bertemu lawan seperti Aosue. Seiring dengan itu, cengkeramannya pun semakin kuat mencengkeram Aosue. Seketika Aosue pun merasa semakin berkurang kekuatannya, karena ternyata tangan Tian Gangsing saat ini sedang menyerap kekuatannya. Dengan tersenyum licik dan wajah yang berdarah yang membuatnya semakin jelek, Tian Gangsing pun berkata, "Manusia naga, kau lupa kemampuan utamaku adalah menghisap darah." Dan terlihat badan Aosue pun semakin lemas dan badannya pun terjatuh guys. Sedangkan Tian Gangsing pun malah bisa bangkit lagi dan tak akan membiarkan Aosue bisa kabur begitu saja. Lalu ia pun mendekatkan wajahnya kepada Aosue dan berkata kalau jiwa naga emas itu memang sangat hebat dan membuatnya terpana. Tapi sayangnya Aosue belum memiliki pengendalian diri yang baik, sehingga Aosue pasti tak bisa memakainya dengan sesuka hatinya. Benar kan? Ujar Tian Gangsing. Dan Aosue adalah hadiah yang terindah untuknya. Ia sangat senang sekali karena akan menikmati naga yang sangat langka. Dan ia sangat yakin kekuatannya akan bertambah jauh lebih besar setelah memakan naga emas tersebut. Mungkin ada efek sampingnya loh. Sebaiknya jangan coba deh, ujar Aosue. Mendengar hal itu, Tian Gangsing pun jadi tambah geram dan malah mencekik Aosue guys. Dan ia berjanji kalau proses penyerapan darah ini akan sangat cepat, sehingga Aosue tak perlu takut katanya. Tapi tiba-tiba Aosue pun tampaknya masih sadar sepenuhnya. Sambil menggerakkan jarinya, kemudian ia berkata, Sudah, ini sudah lama sejak tadi kamu menyedotku. Tidak perlu cara itu lagi untuk mencari kesenangan. Mending nyedot es teh aja kamu deh." Dan zing, seketika terlihat sinar bercahaya berbentuk bola keluar dari jari Aosue. Langit pun menjadi gelap dan terlihat petir-petir pun berkumpul menjadi satu. Dan petir 9 alam, makblar. Petir yang dahsyat itu langsung menghantam Tian Gangsing dengan sangat hebat dan menyetrumnya guys. Tapi terlihat ia pun masih bisa berkata-kata. Masih ada kekuatan untuk memanggil petir. Tidak semudah itu, katanya sambil mencekik Aosue dengan tambah keras. Dan ia akan segera menyerap habis diri Aosue. Tapi Aosue pun malah menantangnya. Kita lihat siapa yang akan mati. Ya, duar. Terlihat kekuatan petir Aosue pun semakin besar dan meledakkan mereka dengan sangat dahsyat. Bahkan cahayanya saja memenuhi seluruh istana, sehingga semuanya pun sangat kagum dengan kekuatan petir 9 alam tersebut guys. Dan bersamaan dengan asap yang pekat dari ledakan tersebut yang mulai perlahan-lahan hilang, terlihat Aosue pun terengah-engah dan ia tampak kesakitan dengan tangan Tian Gangsing yang masih mencekiknya. Akan tetapi ternyata
Tian Gangsing hanya tinggal tangannya saja guys. Tubuhnya sudah musnah kesambar petir 9 alam yang mematikan itu. Memang benar-benar ini iblis laknat. Udah musnah tapi masih saja tak mau melepaskan tangannya dari leher Aosue guys. Dan segera Aosue menyingkirkan tangan kotor yang mencekik dirinya. Dan sambil menghadap ke langit, Aosue berkata kalau saat ini ia sudah membalaskan dendam untuknya, untuk sang kakak tercinta. Melihat hal itu, Raja Tua Selatan pun langsung panik. Ia sangat tak menyangka dewa pelindung yang diagungkannya dapat dihabisi oleh Aosue guys. Akan tetapi emang dasar pawakan licik. Walaupun sudah kalah seperti itu, tapi ia masih bisa melihat kesempatan ketika melihat Aosue yang masih terkapar dan terluka parah seperti itu. Ia pun dengan cepat langsung berteriak menyuruh kedua dewa kegelapan yang ada di situ untuk segera membunuh Aosue. Dan sering terlihat mereka pun mengeroyok Aobing sehingga membuat pedang Aobing lepas dari tangannya. Tampaknya walaupun dewa pelindungnya sudah modar, tapi mereka segera menyelesaikan tugasnya, yaitu dengan membunuh Putri Naga dahulu, kemudian baru mengakhiri semuanya segera. Matilah, teriak dewa gelap itu sambil mengarahkan pedangnya kepada wajah Aobing. Aobing yang hanya pasrah menerima tusukan itu, tiba-tiba krak, kret, terlihat sang ibu tahu-tahu berada di depannya saat pedang itu sudah berada di ujung mata Aobing guys. Dan bersamaan dengan itu, kedua dewa sesat itu tampak terdiam seperti patung dan membeku guys. Menyebalkan, kenapa aku harus turun tangan? Ucap mak cantik itu dengan nada agak kesal. Ibu, ucap Aobing dengan sangat terkejut melihat kekuatan ibunya yang luar biasa. Bahkan hanya lewat saja tanpa menyentuh mereka sama sekali, kedua dewa iblis itu membeku tak berdaya guys. Dan terlihat Monasuo pun berjalan mendekati Raja Laut Selatan. Laut Selatan, kau bilang kau melakukan semua ini demi aku. Sekarang aku sudah datang. Raja Selatan pun hanya terpana melihat wanita cantik yang didamba-dambakannya oleh semua raja itu ternyata mempunyai kekuatan yang sangat mengerikan. Dengan tenang Monasuo pun mengingatkan kepada Raja Selatan, Raja Utara sudah bilang, tapi kau malah tak memperhatikannya, ujar Monasuo sambil meletakkan telapak tangannya ke dada naga laknat tersebut. Ia mengatakan lagi kalau ia tak peduli pada hidup mati suku naga, dan ia melakukan ini juga bukan demi siapapun. Hanya saja kau membuatku tidak senang, ujar Monasuo dengan dinginnya. Dan bersamaan dengan itu, sang Raja Naga biadab itu pun seketika juga berubah jadi patung es yang tak berdaya sama sekali guys. Aobing pun sangat terpana melihat ibunya yang hanya mengangkat satu tangan saja, tapi membuat Raja Selatan dan kedua dewa kegelapan auto jadi es batu. Dan tentu saja tak hanya Aobing, tapi semua yang melihatnya sangat terkejut dengan kekuatan Ratu Naga yang cantik itu. Aosue yang masih berusaha bangun dari tempatnya hanya bisa terpana. Ibu, ternyata kuat sekali, ucapnya lirih sambil memperhatikan ibunya yang raut wajahnya tetap saja dingin, tak berubah sama sekali. Di sisi lain, di alam surga cahaya diperlihatkan seorang dewa yang sedang bertugas mencatat kejadian perang. Ia pun tampak menginterogasi prajurit yang sedang terluka akibat peperangan di situ. Jelas saja hal itu mengganggu prajurit tersebut yang saat ini lagi menahan lukanya, sehingga prajurit tersebut malah memarahi petugas yang mencatat itu. Dan ternyata saat ini mereka berada di pos perawatan, di mana orang yang terluka akibat peperangan yang berlangsung akan dibawa di situ untuk segera dirawat. Dijelaskan kalau dewa yang mencatat itu bernama Yutao, seorang petugas sastra di antara para dewa yang bertugas untuk mencatat kejadian perang dengan Asura kali ini. Yang tak terasa perang kali ini sudah berjalan setengah tahun guys. Dan hampir tiap hari selalu saja ada prajurit yang terluka dan kembali untuk dirawat. Ia yang merupakan petugas sastra tentu saja tak boleh maju ke garis depan. Akan tetapi kabar yang disampaikan oleh prajurit yang kembali karena terluka itu tak bisa membuatnya mengerti tentang parahnya perang ini. Sehingga sebagai jurnalis sejati dan demi mencatat kejadian perang yang sesungguhnya, maka ia pun memberanikan diri diam-diam pergi ke garis depan guys. Dan dengan kemampuan yang dimilikinya, ia yakin akan bisa melewati penjagaan di depannya dan tak diketahui oleh atasan. Dengan kekuatan kipas terbang miliknya, ia pun melesat ke medan perang. Terlihat akibat peperangan yang telah terjadi, para prajurit batu pun berserakan di mana-mana. Dan seperti 300 tahun yang lalu, perang besar antara dewa dan Asura tampaknya selalu memakan korban yang tak sedikit. Ia pun sangat miris tragedi itu terulang kembali hari ini. Dan tiba-tiba ia pun disekap oleh seseorang, dan ternyata itu adalah Tathagata alias Dewa Rulai alias Gautama guys. Enaknya manggil yang mana ya?
jadi bingung. Tathagata pun langsung menegur dirinya karena bisa-bisanya petugas sastra seperti Yutao pergi ke garis depan dan melamun seperti itu. Cari mati, tanya Dewa Rulai. Dan Yutao pun langsung menjelaskan kalau kedatangannya ke sini karena untuk mencatat kejadian perang ini. Tapi Dewa Rulai pun langsung memperingatkan kalau Asura ada di dekat sini, dan jika itu ketahuan maka sangatlah berbahaya. Tathagata pun bertanya lagi, apa kau punya pengalaman perang? Ada dong, tapi perang tertulis, jawab Yutao. Gubrak. Ah, sudahlah, jawab Tathagata dengan lemas. Sin, beralih aja ya. Kita lihat lagi suasana Istana Raja Laut Utara. Para prajurit pun tampaknya telah menyadari kalau para jenderal kegelapan telah tumbang, guys. Sehingga para pasukan kegelapan pun ketakutan, karena tentu saja mereka tak akan bisa memenangkan peperangan ini. Dan mereka pun segera kabur dari Istana Laut Utara. Melihat hal itu, para prajurit naga pun sangat gembira karena mereka telah berhasil memukul mundur para gerombolan pasukan sesat itu. Kita menang, teriak para pasukan naga di situ. Dan terlihat para giant pun di situ sudah tak bisa ngapa-ngapain lagi, guys. Mereka pun langsung berlutut pertanda kalau mereka sudah menyerah. Beberapa manusia naga pun masih geram dengan makhluk raksasa tersebut, sehingga mereka pun ingin menghabisi saja makhluk-makhluk itu. Melihat hal itu, seketika Auling pun langsung menyetop mereka dan menghalangi mereka untuk mengajar monster raksasa itu. Karena walaupun mereka adalah pasukan Dewa Iblis, akan tetapi mereka hanyalah budak yang dipaksa oleh Dewa Iblis. Auling yakin monster raksasa itu tak akan berani membuat masalah di sini, dan pastinya pasukan Dewa Iblis tak akan berani lagi ke sini untuk berperang. Terlihat Auling langsung mengomando para raksasa itu. Ia menyuruh untuk berbaris dengan rapi di salah satu tempat di situ. Di sisi lain, Aobing pun segera mendekati ibunya. Ia pun masih heran dengan kekuatan ibunya yang dengan mudah mengalahkan Raja Selatan dan kedua jenderal kegelapan. Ia kemudian bertanya kenapa ibunya tak turun langsung saja sejak dari awal, padahal mereka dengan susah payah berperang. Bahkan sang ayah pun sampai mati, dan juga kakak tirinya yaitu Aojiao. Tetapi Monasuo di situ menjelaskan kalau ia benci terlibat dalam peperangan seperti itu. Aku berbuat apa itu adalah kebebasanku, apa tidak boleh? Tanya Monasuo dengan dinginnya. Dan ia menjelaskan lagi kalau membunuh itu adalah hal yang paling tak disukainya, dan ia hanya melakukan hal itu di saat keadaan yang terpaksa. Dan bersamaan dengan itu, tubuh naga selatan yang telah jadi patung es itu pun langsung hancur. Dan lanjut, sang emak cantik itu menjelaskan lagi kepada putrinya kalau sebenarnya ia bukan naga dari era sekarang. Ia di Laut Utara hanyalah untuk menetap sementara saja. Sekarang sepertinya tidak bisa menetap di sini lagi. Masyarakat Laut Utara, terima kasih atas perhatian kalian semuanya, ucap Monasuo. Mendengar hal itu, terlihat banyak sekali para prajurit naga yang menyesalinya. Mereka menginginkan kalau ratu mereka jangan pergi. Bahkan di antara mereka banyak yang mengaku kalau ratu naga itu benar-benar cantik, dan mereka sebenarnya sangat menyukainya. Dan Monasuo pun beralih melihat Aosue, dan ia mengatakan kalau di antara semua keturunan yang ditinggalkannya di dunia ini, hanya Aosue lah yang mewarisi kekuatannya, guys. Aosue pun hanya tertegun dan berkata, kau sudah mau pergi lagi, Bu? Seketika Monasuo pun berubah menjadi wujud naga emas, guys. Ia pun langsung terbang entah kemana dan berpesan kepada semuanya agar selalu menjaga diri kalian masing-masing. Melihat hal itu, Aobing pun mencoba bertanya ibunya mau pergi kemana, tapi pengawal di situ langsung menyelanya kalau Tuan Putri nggak perlu bertanya lagi, karena Nyonya Monasuo pasti tak akan menjawabnya. Dan Nyonya mau kemana itu terserah dia. Cih, kau adalah pengawalnya, sudah mengikutinya selama ini. Apa sebenarnya yang kau ketahui? Ujar Aobing. Dan pengawal tersebut menjelaskan kalau Nyonya sama sekali tak memerlukan pengawal. Yang ia perlukan hanyalah teman bicara. Dan yang pengawal tersebut ketahui tidak lebih dari yang Nona Aobing tahu. Di situ Aobing pun bertanya-tanya tentang perkataan ibunya yang bilang kalau ia bukan naga dari era ini. Apa maksudnya? Ucap Aobing. Dan pengawal tersebut mengatakan kalau legenda tentang naga kuno, mungkin Monasuo adalah naga semacam itu, karena terlihat dia memiliki kesan seperti bukan berasal dari dunia ini. Dan karena sang ibu sudah pergi, Auling pun menyuruh pengawal tersebut untuk menjadi pengawalnya saja. Dan Aobing yang gengsi untuk menyapa Aosue, ya mungkin gara-gara kelakuan Aosue yang songong kali ya. Ia pun segera menyuruh pengawal tersebut untuk menyuruh Aosue yang menyebut dirinya sebagai pembasmi bayangan gelap itu untuk mengatakan sesuatu di depan semua orang tentang masa depan suku naga setelah ini.
Hingga akhirnya Auswe pun berdiri di panggung dan akan mengatakan sesuatu. Ia pun langsung mencoba untuk berpidato di depan semua suku naga di depannya, mulai suku dari Laut Timur, Utara, dan suku naga lainnya. Ia kemudian menjelaskan kalau setelah kematian Aochio, maka otomatis saat ini ia menduduki posisi sebagai Raja Laut Timur. Dan dengan percaya diri, Auswe berbicara di depan semuanya bahwa walaupun sebenarnya perlu mengadakan musyawarah dulu, tapi karena situasi yang seperti ini, kita sederhanakan saja. Aku adalah Raja Naga. Apakah ada yang beratan? Ucap Auswe dengan tegas dan penuh percaya diri, guys. Dan tampaknya para masyarakat pun sepakat dan tak ada yang keberatan. Mengingat Auswe telah membebaskan Laut Timur, membantu Laut Utara, maka pantas untuk menjadi Raja Naga. Dan mereka pun bertanya kepada rajanya yang baru, apakah yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dengan wajah yang serius dan tatapan mata yang tajam, Auswe berkata, yang selanjutnya aku bisa menjadi Raja Naga lebih ajaib daripada matahari terbit dari barat. Tentu saja harus dirayakan. Tolong sediakan semua wanita cantik Laut Utara. Dan tiba-tiba, duak, jangan bicara sembarangan, teriak Auling dengan kejamnya kepada Auswe. Auling pun langsung menggantikan Auswe berbicara di depan umum kalau maksud Auswe sebenarnya adalah kita yang sudah melewati masa-masa sulit ini, akan tetapi masih belum waktunya untuk bersenang-senang. Karena masih ada banyak manusia naga yang terkurung di dalam berbagai tempat di dunia naga langit. Jadi mereka harus menyelamatkan mereka. Mendengar hal itu, tampaknya para warga pun sangat setuju dengan ucapan Auling. Dan tiba-tiba saja Auswe pun berkata, benar, ini yang sebenarnya ingin kukatakan. Auling pun langsung mendekat kepada Auswe dan berkata kalau Auswe sekarang adalah pahlawan suku naga, jadi ia bisa menyemangati semua orang. Auling pun langsung menyuruh Auswe untuk menyemangati para masyarakat naga. Dan dengan percaya diri ia mengatakan di depan orang-orang kalau semuanya banyak yang salah paham. Kesuksesan itu memang perlu usaha, kemampuan, dan sejenisnya. Tapi sebenarnya yang paling penting dari semua itu adalah keberuntungan. Kalau beruntung semua bisa dilakukan. Dan di bawah kepemimpinannya, keberuntungan suku naga pasti berubah. Lalu ia pun mengajak semuanya untuk mengatakan bersama-sama dan keras-keras, keberuntungan, keberuntungan, hahaha. Memang ini benar-benar raja yang gokil ya guys. Para prajurit pun langsung menganggap kalau rajanya kali ini sangat beda dengan raja naga yang lain. Aubing pun hanya bisa bilang kalau perkataan itu kelihatannya sangat penuh makna. Dan Auling juga menganggap kalau Auswe lumayan juga menyemangati. Sedangkan Yuanji hanya bisa tersenyum guys. Scene beralih memperlihatkan sosok naga emas guys. Ya siapa lagi kalau bukan sang ratu naga cantik Monasuo. Terlihat ia pun terbang ke langit di atas awan, tempat hunian para burung raksasa. Dan kedatangannya ternyata sudah disambut oleh kakek naga kuno guys. Putriku sayang, kita sudah lama tak bertemu. Ternyata kau bermain di Laut Utara ya, sapa kakek naga kuno. Dan dari sini kita tahu ternyata kakek naga kuno adalah ayah dari Monasuo guys. Akan tetapi ternyata mereka memiliki masa lalu yang kurang baik. Ternyata sang ayah pernah membunuh dan memakan saudara-saudara dari Monasuo. Dan saat itu Monasuo pun kabur. Akan tetapi hal itu membuat saudara-saudara Monasuo pun juga sangat ingin membunuh dan memakan naga kuno. Jadi sama saja. Hingga akhirnya Monasuo pun menganggap kalau itu semua tak ada yang benar dan yang salah, dan ia sudah melupakan semuanya. Akan tetapi karena itulah sang naga kuno pun tak mau mempunyai anak lagi. Akan tetapi kau malah meneruskan keturunan naga kuno, ucap naga kuno. Bukan demi siapa, hanya saja aku ingin berbuat seperti itu, ujar Monasuo. Dan kakek naga pun berharap kalau Monasuo bisa tinggal saja di sini. Walaupun mungkin Monasuo terbiasa hidup dengan berkelompok, akan tetapi di sini juga ada para burung Garuda yang mungkin bisa menemani Monasuo. Tapi di situ Monasuo memperingatkan kepada naga kuno kalau ia jangan mencampuri urusannya. Dan jika itu terjadi, maka Monasuo tak segan-segan untuk membunuh kakek naga kuno itu. Akan tetapi naga kuno pun hanya menjawab kalau ia di sini hanya ingin bertemu Monasuo saja. Ia juga bilang kalau Monasuo bisa hidup sesuka hati di sini dan tak perlu mempedulikan keberadaan dari naga kuno. Dan naga kuno berjanji kalau ia tak akan mengganggu Monasuo guys. Kalau ada waktu lagi aku baru datang melihatmu lagi, ucap naga kuno, dan tiba-tiba menghilang meninggalkan Monasuo. Scene kembali memperlihatkan istana Raja Utara. Terlihat para warga pun berbondong-bondong untuk mengungsi. Itu dilakukan karena mereka harus menjauhi tempat perang agar semuanya aman.
karena bisa jadi para dewa bayangan gelap akan kembali menyerang tempat ini. Kabar mereka yang telah mengalahkan pasukan dewa iblis pun sudah tersebar, dan semoga saja ada manusia naga pengembara yang lain yang datang untuk bergabung. Kalau kekuatan kita cukup, kita tak perlu takut lagi pada dewa bayangan gelap, ucap Auling. Lalu tiba-tiba terlihat Aosue pun akan bersiap-siap untuk pergi. Ia pun akan menyerahkan istana naga kepada Auling untuk sementara. Kamu sungguh pergi, baru saja jadi raja, ujar Auling. Dan Aosue mengatakan kalau suku naga memang penting, akan tetapi ada orang yang tak bisa diabaikan Aosue, yaitu orang yang selalu memberinya pelajaran. Siapa lagi kalau bukan Tan Sanzang ya guys. Kalau ia melihat kemampuanku sekarang, pasti sangat lucu, ujar Aosue dengan bangga. Seketika hal itu langsung membuat Biksu Tong bersin guys. Ia pun merasa saat ini ada orang yang mengejeknya, dan mereka pun juga membicarakan Aosue. Mereka penasaran bagaimana keadaannya sekarang, karena setelah mengejar Yihu, ia tak ada kabar lagi. Wuching dan Patkai pun mengira kalau mungkin Aosue gagal dan bahkan dimakan oleh siluman. Tapi Biksu Tong memprediksi kalau dilihat dari sifat anak itu, kalau tidak bisa menang pasti akan segera kabur, dan kemudian takut dimarahi, jadi mungkin memilih kabur saja menghindari tanggung jawab. Kemungkinan ini sangat besar, dia tak akan mati semudah itu, ujar Biksu Tong. Wah, memang Biksu Tong ini instingnya kuat banget ya guys. Patkai pun mengatakan kalau memang gurunya itu sangat mengerti muridnya, sungguh mengagumkan. Dan tiba-tiba, tolong, tolong, terdengar teriakan orang minta tolong guys. Dan terlihat ternyata itu adalah Pak Tua pengembara yang tempo hari bertemu dengan New Moren guys. Ia pun lagi-lagi dikejar oleh monster kelelawar. Biksu Tong pun heran di tengah hutan terpencil ini, bisa-bisanya Shin kemudian beralih lagi memperlihatkan alam surga dari sisi Yutao. Terlihat di tempat tersebut para Asura pun datang ke situ untuk mengambil mayat teman-temannya. Tathagata yang masih sembunyi di sekitar situ berkata kepada Yutao kalau kabarnya Asura yang meninggal dalam perang akan berubah menjadi bintang, dan sebagai dewa perang, mati dalam peperangan adalah kehormatan bagi mereka. Dewa Tathagata sangat memahami Asura ya, ujar Yutao. Karena memang di antara para dewa langit yang tidak memiliki pandangan buruk kepada Asura, mungkin hanya Tathagata seorang. Yutao pun bertanya apakah Tathagata menyukai mereka. Dalam batas tertentu, iya, ujarnya. Karena walaupun mereka tak takut mati dan gila dengan bertarung, akan tetapi bagaimanapun juga asal-usul mereka adalah sama dengan dewa. Dan terlihat Yutao pun menuliskan keterangan yang didapat dari Tathagata. Hingga akhirnya Tathagata pun berpikir untuk menyusup ke dalam pasukan Asura. Walaupun itu tampaknya sangat berbahaya, akan tetapi berdasarkan pengetahuan Tathagata, seharusnya hal itu tidaklah susah. Akan tetapi rencana tersebut perlu bantuan dari Yutao guys. Asalkan bisa membantu, aku tak akan mundur, teriak Yutao dengan semangat. Dan dengan meyakinkan, Tathagata menjawab kalau itu tidaklah sulit. Akan tetapi Yutao harus mau berkorban sedikit guys. Tiba-tiba Tathagata pun merubah wujudnya menjadi pasukan Asura, dan seolah-olah ia telah menangkap Yutao yang sedang menyelinap guys. Prajurit lain yang tampaknya belum pernah melihat sosok Tathagata itu pun kemudian bertanya, kau dari suku mana? Apa? Aku adalah prajurit tingkat 6, Lai-Lai. Bahkan sampai sekarang aku selalu ikut berperang, ucap Tathagata dengan penuh keyakinan. Ia pun juga seolah-olah membuli Yutao agar aktingnya terlihat sempurna guys. Melihat hal itu, tampaknya para Asura di situ pun mempercayainya, dan mereka pun segera mengajak Lai-Lai untuk pulang dan melaporkan tawanannya. Bahkan menangkap tawanan hidup adalah jasa besar bagi Asura. Iri sekali, ucap Asura di situ. Hingga akhirnya pengembara itu pun berteriak memanggil-manggil mereka, sehingga Wuching pun berkata kalau dia meminta bantuan kita guru. Mendengar hal itu, bukannya Biksu Tong malah menolong, tapi malah ia berkata sebaiknya jangan ikut campur, sambil nyelonong pergi. Pengembara itu pun langsung berteriak kepada mereka dan berkata kalau mereka mau menolongnya, maka ia akan memberi imbalan besar yang tak akan mengecewakan mereka. Lalu ia pun memperkenalkan kalau ia adalah siluman pedagang di jalur iblis. Dan ia pun tampaknya terus saja meminta bantuan kepada mereka. Bahkan ia berjanji kalau mereka mau menyelamatkan dia, maka ia akan memberikan apapun kepada mereka. Terlihat wajah Biksu Tong pun masih saja dingin. Hingga kemudian ia menyuruh Patkai untuk menyelamatkannya, dan Patkai pun langsung dengan cepat mengusir para monster itu dengan mudah guys. Pengembara itu pun langsung berkata, untung bisa selamat, bisa pulang menemui istri dan anakku.
Di situ Biksu Tong mengatakan kalau memang siluman pedagang sepertinya sering memiliki barang yang berguna, akan tetapi sangat jarang ditemui. Hingga akhirnya pedagang itu pun sangat bersemangat memberikan koleksi barang yang ia punyai, karena ucapan terima kasih saja tak cukup katanya. Dan barang pertama yang akan diberikan kepada Biksu Tong adalah jamur arwah. Ia mengatakan siapa yang memakan ini maka akan menambah kekuatan arwah dan tak akan bisa terkena racun. Gratis, silakan ambil, sambil menyodorkan barang tersebut kepada Biksu Tong guys. Tapi tiba-tiba Biksu Tong pun langsung memasang wajah yang sangat dingin. Ia mengatakan kalau ia sangat benci jamur dan aromanya sangat tidak enak. Dan krak. Dengan sangat brutal Biksu Tong memukuli orang tersebut dengan sangat-sangat keras guys. Dan setelah memukulinya, ia pun langsung melemparkan pengembara itu. Patkai yang melihatnya pun jelas saja kaget. Guru, aduh, meski guru tak suka dengan jamur, tapi tidak perlu memukulinya seperti ini kan, ujar Patkai. Pengembara itu pun tampaknya sangat kesakitan, bahkan mau bangun pun sangat kesulitan guys. Akan tetapi tiba-tiba ia pun memanggil nama dari Tan Sanzang dan bisa tahu nama Tan Sanzang. Dan benar saja, seketika ia pun berubah menjadi wujud aslinya, yaitu Jenderal Surga Selatan guys. Terlihat ia pun meronta-ronta kesakitan karena saat ini tangan dan beberapa bagian tubuhnya patah. Bahkan tak pernah ada orang yang pernah memukulinya hingga seperti ini. Dasar manusia rendahan, teriak Jenderal Selatan dengan sangat marah. Melihat hal itu, rombongan Biksu Tong pun tampak keheranan. Bukankah Jenderal Selatan kepalanya sudah dipenggal oleh naga kuno? Tanya Tan Sanzang. Dia pun menjawab kalau ia punya teknik rahasia yang bisa membuatnya kabur, sehingga ia pun tak mudah untuk dibunuh. Hanya saja kali ini ia mengaku ceroboh karena ia juga tak menyangka Biksu Tong bisa malah menjebak dirinya seperti ini guys. Ia pun yang merasa samarnya tadi sudah sempurna. Kemudian ia bertanya kepada Biksu Tong, Tan Sanzang, bagaimana kau bisa menyadari identitasku? Mendengar hal itu, dengan santai Biksu Tong menjawab kalau ia tak melakukan apa-apa. Dia hanya berniat memukul saja. Pukul saja dulu, baru pastikan. Kalau salah pukul, akan ia obati guys. Mendengar hal itu, Jenderal Selatan pun kaget. Biksu Tong yang mempunyai moral yang tinggi bisa-bisanya sembarangan melukai orang. Dan Biksu Tong menjawab kalau ia bisa bertahan selama beberapa tahun di jalur iblis dan tak mati. Kau kira aku mengandalkan moral? Aku tentu punya caraku sendiri, ujar Biksu Tong. Jenderal Selatan yang mungkin sangat dihormati di alam surga langit, tapi karena sudah berani datang ke sini, maka peraturannya jelas beda. Tidak peduli jenderal apa dirimu, kalau datang ke hadapanku, tetap akan kupukul sampai cacat. Kali ini kau tak akan bisa kabur dengan mudah. Patkai, teriak Biksu Tong. Seketika Patkai pun langsung melompat mengumpulkan tenaga dan berubah. Ia pun langsung berubah menjadi babi perkasa yang mengerikan dan berotot guys. Dan ia pun langsung menyerangnya dengan pacul gerigi. Boom. Tapi dengan cepat Raja Selatan langsung menghindarinya dan mengeluarkan pisau langit selatan guys. Ding 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 ding. Tak disangka Patkai walaupun berubah menjadi kekar, tapi gerakannya sangat cepat sekali dan bisa menangkis semua pisau dewa itu guys. Patkai merasa kalau pisau jenderal itu melemah daripada sebelumnya, dan kesempatan ini langsung dipakai Wujing untuk juga menyerangnya dengan cepat. Ia langsung menusukkan pedangnya dan dengan cepat langsung mencoba menusuk jenderal sesat itu. Hiat! Dengan cepat jenderal itu pun langsung menghindarinya. Akan tetapi tampaknya pipinya masih terkena sedikit tebasan Wujing dan berdarah guys. Sehingga Jenderal Selatan pun sangat geram dan langsung mengarat tubuh Wujing dan bertekad akan membelah tubuh Wujing jadi dua guys. Bam! Tapi jenderal itu merasa bagian tubuh yang ia pukul seperti tak ada tenaganya sama sekali. Dan ternyata itu kosong guys. Dan tiba-tiba muncul kepalan tangan Tan Sanzang dari tubuh Wujing dan langsung membogem jenderal sesat itu dengan telak. Maduak! Kena, teriak Tan Sanzang. Dan tentu saja Raja Selatan pun jadi tambah geram. Ia tak menyangka walaupun Biksu Tong dan kawan-kawan terlihat seperti sampah, akan tetapi mereka sangat selaras dalam bertarung. Jenderal sesat yang sudah terluka membuat ia malah terserang balik seperti ini. Ia pun jadi menyesal karena telah meremehkan kemampuan Biksu Tong dan kawan-kawan. Dan dengan percaya diri, Biksu Tong berdiri tepat di depan Jenderal Selatan. Dan ia mengatakan kalau saat ini Jenderal Selatan jauh lebih lemah daripada yang dulu. Dan ia menebak
Teknik kabur yang Jenderal Selatan ceritakan tadi bukan sama sekali tak ada efeknya. Jenderal Selatan bisa selamat, akan tetapi kekuatannya juga menghilang guys. Makanya kau mendekati kami secara diam-diam. Hadiah yang kau berikan pasti bukan sesuatu yang bagus, ujar Tan Sanzang. Dan Biksu Tong meneruskan kalau sayangnya Jenderal Selatan salah perhitungan dan rencana pun gagal. Ditambah lagi satu tangannya sudah tak bisa dipakai lagi. Dan dengan pandangan yang sangat tajam, Biksu Tong sekali lagi memperingatkannya kalau ia tak akan segan-segan menghadapi dewa yang terperosok sepertinya. Dan Raja Selatan pun membenarkan apa yang dikatakan Biksu Tong. Ia juga mengaku kalau ia sudah berhasil dibuat putus asa dan kondisinya saat ini memang benar-benar menyedihkan. Tapi walaupun begitu, ia merasa kalau juga tidak termasuk gagal total. Karena walaupun Tan Sanzang dan kawan-kawan tak menerima hadiah darinya, akan tetapi ada seseorang yang dengan senang hati mau menerima hadiah darinya. Mendengar hal itu, Biksu Tong pun tetap tenang karena ia memberikan hadiah kepada siapa saja. Ia tak perlu tahu. Tidak ada hubungannya, ucap Jenderal Sesat itu dengan licik. Dan itu adalah siapa lagi kalau bukan Nona Kerbau yang kalau marah besar tak bisa dihentikan. Dia akan segera menemui kalian, teriak Jenderal Sesat itu. Itu, ucap Biksu Tong. Sin kemudian beralih memperlihatkan Wukong yang saat ini mengejar Xiaoyu. Dan ia merasa kalau ia sudah dekat, sehingga kalau ia mempercepat langkahnya sedikit saja, maka ia pasti akan dapat mengejarnya. Tapi tiba-tiba, makwus, terang. Terlihat Wukong pun diserang secara diam-diam dari belakang oleh Trisula besi. Wukong yang tak terima itu pun langsung membalasnya dengan jurus sapuan tongkat kera. Seketika itu pun langsung membuat sosok yang menyerang Wukong itu pun langsung terlempar guys. Wukong pun langsung memperhatikan dengan seksama siapakah itu, karena tampaknya ia kenal dengannya. Dan ternyata itu adalah New Moren. Dan dengan susah payah New Moren pun bangkit dari situ. Dan ia pun sudah menyadari kalau kera kecil itu adalah Wukong guys. Mendengar hal itu, Wukong pun langsung salah tingkah. Adik kerbau, kau salah paham. Aku adalah Sun Goyun, teriak Wukong. Tapi New Moren pun langsung berteriak kalau Wukong jangan menyangka lagi. Tongkat emas yang dibawa Wukong saat ini, siapa lagi kalau yang punya itu hanyalah benar-benar Wukong. Mendengar hal itu, tampaknya Wukong sudah tak bisa berkelit lagi guys. Ketahuan, ujarnya. New Moren pun sangat kesal. Kenapa Wukong menipunya dan pura-pura tak mengenalinya. Dan tiba-tiba di tengah-tengah kekesalannya, dari dalam pikiran New Moren tiba-tiba ada yang memprovokasinya. Dia mengatakan kalau jelas-jelas Wukong benci padanya dan Wukong adalah orang yang jahat. Dan terlihat di kuping New Moren ada akar parasit yang kecil. Ia mengatakan lagi kalau Wukong benar-benar tak berperasaan. Bunuh dia, ucap makhluk tersebut tepat di kuping New Moren guys. Wukong yang melihatnya pun mencoba untuk berteriak kepada New Moren dan menyadarkannya kalau saat ini ia ditempeli oleh siluman parasit. Dan siluman parasit itu pun terus saja mempengaruhi adik kerbau agar segera membunuh Wukong. Dan benar saja, tiba-tiba New Moren pun langsung melotot dan berteriak. Dan terlihat wajah dan lehernya sudah dipenuhi oleh parasit. Wukong pun langsung berteriak kembali agar adik kerbau jangan sampai hilang kesadaran, karena itu bisa dikendalikan oleh siluman parasit. Tapi tampaknya itu sudah terlambat guys. Terlihat New Moren pun melayang dan mengumpulkan energi di sekitar. Seketika tubuhnya pun berubah menjadi sosok kerbau yang sangat besar dan berotot yang mengerikan. Dan ia berteriak kalau kali ini ia akan segera membunuh Wukong guys. Tapi sayangnya Sin kemudian berpindah memperlihatkan Asura. Terlihat di situ Yutao akan dicap dengan besi timah yang sangat panas sebagai tanda kalau ia adalah seorang tahanan di Asura. Kemudian ia pun ditahan di sebuah kotak yang berasal dari besi yang tebal. Terlihat para prajurit Asura pun di situ kesal dengan tahanan. Mereka ingin agar tahanan di situ dipenggal saja. Tapi Asura yang lainnya mencoba untuk menenangkannya karena sebentar lagi akan ada ritual persembahan, jadi tak perlu buru-buru katanya. Dan setelah mereka semua meninggalkan para tahanan, terlihat Yutao pun hanya bisa tertunduk lesu guys. Jelas saja ia sangat takut sekali karena memang para Asura itu sangatlah barbar dan akan memenggal kepalanya. Dan tiba-tiba tok-tok. Terlihat Tathagata pun saat ini menyapa Yutao guys, sehingga Yutao pun langsung gembira.
Di situ Tathagata mengatakan kalau Yutao tak perlu untuk takut karena Tathagata akan selalu mengamatinya dari luar. Asura yang mempunyai cara sendiri untuk mengurus tahanan perang, maka mereka tak akan sembarangan mengurus tahanan Asura. Jadi sementara ini tak perlu khawatir, ujar Tathagata. Dan kabar baiknya, saat ini Tathagata sudah berhasil masuk ke pasukan Raja Gila dan selanjutnya masih banyak yang ia lakukan. Dan mungkin itu perlu sedikit waktu. Kau bersabarlah sedikit, ucap Tathagata. Dan jika kesempatannya tiba, maka Tathagata akan diam-diam membiarkan Yutao pergi untuk segera kembali dan melaporkan kepada Dewa Sasin. Mengerti, ucap Yutao. Tapi tiba-tiba para prajurit Asura pun memanggil-manggil Lailai karena sedikit curiga. Sedang apa Lailai di sana? Karena hari ini mereka harus pergi berperang. Lailai pun segera bergegas ke sana agar tidak curiga, guys. Dengan tenang Tathagata mengatakan kalau ini sangatlah bagus sekali. Ia bisa membunuh Dewa Langit lagi. Shin kemudian beralih memperlihatkan Wukong yang saat ini lagi adu mekanik dengan adik kerbau, guys. New Moran yang telah berubah menjadi kerbau galak yang mengerikan menyerang Wukong dengan amarahnya yang sangat dahsyat. Dan sambil mengata-ngatai Wukong, ia pun terus melancarkan serangannya. Terlihat Wukong pun hanya bisa menghindari dan menangkis serangan-serangan dari siluman kerbau itu. New Moran yang sudah menjadi wujud seperti ini, ingatannya sebagai adik kerbau juga tertahan, dan dia sama sekali tidak mendengarkan perkataan Wukong. Malah siluman kerbau itu pun semakin marah, hingga ia pun mengeluarkan jurus tusukan kerbaunya. Dan dengan cepat Wukong pun menghindari tusukan-tusukan tersebut, guys. Wukong yang sudah kesal dan tak ada waktu lagi untuk bermain-main, mengingat ia ingin segera menemukan Xiaoyu, ia pun melompat dan menyerang balik dengan tongkat sakti andalannya. Dan duang, pukulan tersebut mengenai tepat di mana siluman parasit itu mempengaruhi Raja Siluman Kerbau. Terkena pukulan itu, siluman parasit itu malah merasa senang karena siluman rendahan seperti dia tak menyangka bisa bertarung dengan dewa keras suci Sun Wukong. Bahkan dengan tubuh Raja Siluman Kerbau ini mungkin saja bisa mengalahkan Wukong. Ia pun langsung membujuk Siluman Kerbau untuk melakukan serangan balik dengan jurus telapak kerbau. Dan tanpa basa-basi, Siluman Kerbau langsung menyanggupinya. Dan seketika telapak tangannya langsung menghantam tubuh Wukong yang kecil itu dengan keras hingga Wukong terbanting ke tanah, hingga membuat tanah di situ beramburan, guys. Siluman parasit itu sangat puas sekali karena ia bisa mengendalikan Raja Siluman Kerbau hingga seperti ini, dan ia akan hidup bersamanya sampai mati. Dan ia pun menyuruh Raja Siluman Kerbau untuk meluapkan amarahnya untuk segera membunuh siluman yang paling ia benci, yaitu Sun Wukong. Dan tiba-tiba Raja Siluman Kerbau itu pun langsung meluapkan amarahnya. Seketika kekuatannya meningkat dengan sangat pesat. Melihat hal itu, Wukong pun sadar kalau siluman parasit itu sudah benar-benar mengendalikan adik kerbau dan tak akan bisa diusir, sehingga tak ada cara lain untuk mengatasinya selain bertarung. Ia pun langsung bangkit dan memasang kuda-kuda dan langsung melompat untuk memukul sang Raja Siluman Kerbau. Ya, terang! Tapi sayang sekali pukulan Wukong masih bisa ditangkis oleh tongkat Trisula milik siluman kerbau itu, guys. Di situ siluman parasit merasa sangat senang karena ia sangat yakin Raja Siluman Kerbau dengan kendalinya tak akan kalah. Shin kemudian beralih di jalur iblis, di mana Biksu Tong yang masih berseteru dengan Raja Surga Selatan. Terlihat Raja Selatan di situ tertawa terbahak-bahak karena sekarang ini siluman parasitnya telah berhasil membuat New Moran kehilangan kesadarannya yang membuat New Moran menjadi pelayannya. Dan ia mengatakan kalau Raja Siluman Kerbau yang menggila itu adalah hadiah yang sebenarnya ingin ia persembahkan untuk Tan San Zhang. Lalu dengan senyuman liciknya, ia pun akan pamit meninggalkan jalur iblis ini. Sempat Biksu Tong berniat akan menahannya, akan tetapi Raja Langit yang licik itu mengeluarkan hartanya lagi dan segera melemparkannya ke atas. Dan seketika datanglah para monster kelelawar yang tadi mengejar Raja Selatan dengan jumlah yang lebih banyak lagi dan langsung menyerang Tan San Zhang dan kawan-kawan, guys. Sehingga saat ini Tan San Zhang dan murid-muridnya pun dengan sangat terpaksa disibukkan untuk melindungi diri mereka dari serangan kelelawar-kelelawar itu. Terlihat Raja Selatan pun sangat bangga karena ia bisa mengendalikan siluman-siluman dan selalu punya siasat yang jitu.
Dan mumpung ada kesempatan, ia pun langsung berbalik badan dan segera kabur meninggalkan Tan Sanzang dan kawan-kawan guys. Ia pun berniat akan segera kembali ke istana surga kegelapan untuk memulihkan diri serta untuk memikirkan cara lagi untuk menghadapi Tan Sanzang. Dan ia pun melompat sambil tertawa sendiri, merasa kalau ia selalu menang dan tak pernah gagal. Dan saat ia akan terbang ke atas, tiba-tiba seketika tubuh Raja Selatan pun tak bisa digerakkan karena memang ia ternyata terjebak oleh jebakan tak kasat mata yang ternyata itu adalah jebakan jaring laba-laba. Raja sesat itu pun langsung panik. Ia mencoba untuk melepaskan tubuhnya dari ikatan-ikatan itu. Akan tetapi sayangnya semakin ia bergerak, tampaknya jaring tersebut semakin erat melilit tubuhnya, hingga akhirnya muncullah siluman laba-laba dari atas seperti Spiderman guys. Mangsa yang lezat dan nikmat, ucap siluman laba-laba itu dengan sangat senang. Melihat santapannya sudah tak berdaya seperti itu, ia pun langsung menancapkan ekor beracunnya tepat di kepala Jenderal Selatan itu agar mangsa yang lezat itu tak bisa berontak lagi. Jenderal Selatan pun hanya bisa pasrah dan mendesis kesakitan. Di tengah sakitnya itu, ia tiba-tiba teringat ketika ia ngobrol dengan Jenderal Utara saat sebelum ia pergi ke jalur iblis. Saat itu Jenderal Utara mengatakan kalau Dewa Langit itu tak akan pernah pergi ke jalur iblis karena jalur ini sangat berbahaya dan sulit diprediksi. Jenderal Utara yang selalu mencari lawan yang kuat dan menginginkan tantangan, tapi di jalur iblis yang ada hanyalah memakan atau dimakan, dan jika ceroboh sedikit saja maka bisa mati mengenaskan. Mendengar hal itu, Jenderal Selatan pun tetap percaya diri dengan kemampuannya, apalagi itu adalah tugas khusus yang diberikan oleh sang kaisar. Dan ia pun cukup berterima kasih kepada Raja Utara dan berkata kalau akan membicarakannya setelah ia pulang saja. Dan ia pun segera berangkat menuju ke jalur iblis dengan santuy guys. Hingga tibalah saat ini, ia terlihat begitu menyedihkan. Ternyata apa yang dikatakan Jenderal Utara benar-benar terjadi padanya. Ternyata apa yang dikatakan Jenderal Utara benar-benar terjadi padanya. Melihat tubuh Jenderal Selatan pun digulung-gulung seperti telur gulung oleh siluman laba-laba guys. Bersamaan dengan itu, monster kelelawar yang menyerang Biksu Tong pun juga menyingkir. Di situ Biksu Tong merasa kalau siluman laba-laba yang menghabisi Jenderal Selatan sangat mirip, akan tetapi bukan yang dulu ia kenal. Dan tiba-tiba siluman laba-laba itu pun mendekat dan menyapa Biksu Tong. Dan ia berkata kalau akhirnya ia bisa bertemu dengan Biksu Tong setelah bertahun-tahun lamanya, yaitu saat Tan Sanzang dan murid-muridnya pernah mengalahkan siluman laba-laba di suatu kampung. Saat itu setelah siluman laba-laba kalah, tiba-tiba muncullah beberapa bayi laba-laba kecil. Melihat hal itu, Wukong pun ingin segera membunuhnya. Akan tetapi ia pun mengurungkan niatnya karena masih teringat pesan gurunya bahwa siluman yang belum melakukan kejahatan maka itu tak perlu dibunuh, karena hakikatnya membunuh adalah perbuatan yang haram dan dosa besar. Dan laba-laba kecil itu sekarang sudah dewasa dan bernama Baishi, yaitu anak dari Heishi. Shin kemudian berpindah ke sisi Yihu. Saat ini ia terlihat berhenti, dan ketika melihat ke depan ternyata sudah tidak ada jalan lagi guys, karena yang ada di depan hanyalah lautan yang sangat luas. Akan tetapi Xiaoyu yang saat ini berada di belakang Yihu mengatakan kalau itu bukanlah laut, akan tetapi adalah sungai hitam. Dan setelah melewati sungai itu maka akan sampai di dataran seberang, dan tempat tersebut sudah sangat dekat dengan tujuan mereka. Ia pun juga menjelaskan kepada Yihu kalau hanya mereka berdua saja maka sangat sulit untuk melewati sungai yang sangat luas itu, sehingga ia pun memohon kepada Yihu agar menghentikan pelarian ini. Dan Xiaoyu meminta agar Yihu segera mengembalikan dirinya ke sisi Tan Sanzang. Dan tiba-tiba datanglah Bailang dari belakang. Ia pun langsung melompat dan mengunci leher Yihu guys, hingga mereka pun jatuh terguling-guling sampai ke bawah. Dan saking kesalnya ia dengan orang yang tiba-tiba menculik kekasihnya, Bailang pun langsung memukuli Yihu. Tapi Yihu yang sekarang ini sangat kuat, ia pun langsung membalas Bailang dengan tendangan T dengan kaki kirinya, hingga membuat Bailang langsung terpental guys. Bailang di situ yang sangat geram mengatakan kepada Yihu kalau ia mengingatkan Yihu lagi kalau Xiaoyu lah yang dulu memutuskan untuk mengampuni Yihu. Dan Yihu saat itu juga bersumpah kalau akan melindungi Xiaoyu, tapi sekarang ia malah melukai Xiaoyu.
Yihu pun tak terima dan balik menyalahkan Bailang karena ia sama sekali tak mengingkari janjinya. Karena harimau memang tak suka berkelompok, ia hanya bergerak mengikuti instingnya saja. Mendengar hal itu, terlihat Bailang pun tambah geram. Apa di matamu hanya ada dirimu sendiri? Hanya dirimu yang penting di dunia ini. Orang sepertimu tak bisa dijadikan teman, teriak Bailang. Xiaoyu pun tampak senang karena Bailang sudah datang, dan ia pun segera berlari untuk melihat mereka yang ada di bawah. Bailang pun langsung bertanya kepada Xiaoyu apakah saat ini ia baik-baik saja. Dan Xiaoyu berkata kalau ia baik-baik saja, dan Yihu menjaganya dengan sangat baik dan tak melukainya. Dan Xiaoyu pun langsung menyuruh mereka untuk jangan berkelahi lagi. Yihu pun tampak bangga karena Xiaoyu memuji dirinya, dan ia pun malah mengusir Bailang untuk segera pergi karena menurutnya Bailang tak ada urusannya di sini. Jelas saja Bailang pun langsung emosi melihat Yihu yang merasa memiliki Xiaoyu seorang diri. Ia pun sangat geram dan ia pun akan bersiap untuk menghajar Yihu guys. Ia pun langsung mengeluarkan aura bertempurnya, dan Yihu pun juga siap untuk baku hantam dengan Bailang kapan saja. Tanpa basa-basi, Bailang pun langsung melompat menyerang dengan kekuatan serigala terkuatnya. Seketika terlihat wajah serigala mangap yang besar dan mengerikan yang akan menerkam Yihu, dan serangan tersebut tampaknya langsung menggores beberapa tubuh dari Yihu. Yihu pun sedikit heran dengan kemampuan Bailang yang semakin kuat. Bicaranya juga semakin lancar dan bisa memberi nama untuk jurusnya sendiri. Dan Bailang pun terus mencakar Yihu dengan ganasnya. Ia bertekad tak akan kalah dengan Yihu demi Xiaoyu. Tapi tentu saja tak semudah itu. Yihu pun juga tak mau kalah, apalagi kemampuannya saat ini juga sangat jauh berbeda daripada waktu itu. Ia pun juga bertekad akan membalas kekalahannya tempo dulu. Ia kemudian langsung membalas dengan menyikut Bailang dengan keras. Akan tetapi Bailang juga mati-matian untuk tak akan kalah. Ia pun langsung menyeruduk Yihu. Pertarungan yang sangat sengit antara dua siluman bertaring ini. Masing-masing mereka ingin membuktikan siapa yang bisa mengalahkan musuhnya duluan. Melihat pertarungan yang semakin serius itu, Xiaoyu pun langsung berteriak agar mereka jangan bertarung lagi, karena kalau diterus-teruskan, jelas saja mereka berdua akan mati. Akan tetapi tampaknya teriakan Xiaoyu tak digubris oleh mereka. Yihu pun berkata kepada Bailang kalau waktu itu dia bisa mengalahkannya karena tekad dan tubuh yang kuat. Tapi saat ini Yihu pun punya tekad yang juga sangat kuat dan tubuh yang jauh lebih kuat juga. Demi Xiaoyu, dia juga akan mengalahkan Bailang. Hingga akhirnya Yihu pun mencekik Bailang dan langsung membantingnya ke tanah guys. Xiaoyu yang melihat itu pun semakin kesal dan berteriak, "Cukup!" Ia mengatakan kalau mereka tak perlu melindunginya. Xiaoyu bukan milik mereka dan ia berhak memutuskan sendiri. Dan ia ingin mereka berdua pergi saja dari hadapannya. Dan mendengar cewek yang dicintainya begitu kesal seperti itu, tiba-tiba Yihu pun berhenti guys. Dan demi Xiaoyu ia pun mengampuni Bailang. Dan lagi pula ia juga merasa kalau Bailang tak akan bisa mengalahkannya. Dan Yihu berkata kalau Bailang tak terima, mereka bisa bertarung di lain waktu. Melihat hal itu, Bailang pun akhirnya merasa kalau Yihu memang tidak melakukan apapun kepada Xiaoyu. Bahkan bisa-bisanya Yihu percaya pada Yihu. Kalau begitu, aku juga, ucap Bailang dalam hati. Xiaoyu pun tampak sangat senang melihat rekan-rekannya saat ini berhenti bertarung. Dasar kalian ini, bertarung seperti itu demi aku, membuatku tidak enak, ucap Xiaoyu. Ia pun sangat bersyukur melihat Yihu yang sudah nurut dan Bailang yang sudah datang, sehingga mereka bisa sama-sama lagi guys. Akan tetapi tiba-tiba muncullah sosok iblis yang sangat kuat dari belakang Xiaoyu. Dan ternyata itu adalah dewa kuno guys. Yihu dan Bailang pun langsung terbelalak melihatnya. Sedangkan Xiaoyu, ia pun juga tak menyangka tiba-tiba ada dua tangan yang muncul dari balik kepalanya. Dan belum saja Xiaoyu meluapkan kekagetannya, tiba-tiba saja ia sudah disekap dengan sangat erat sekali. Dan seketika tubuh Xiaoyu pun berubah menjadi api yang sangat besar, yang berangsur-angsur berkumpul menjadi satu di kepalan tangan dewa kuno itu. Senang bertemu denganmu, api pencipta dunia yang membawakan keajaiban tanpa batas, ucap Yuan Zitianzun sambil merubah sosok sang sutra menjadi berbentuk api teratai abadi. Terlihat wajah dewa kuno itu tersenyum licik, dan dengan bangganya saat ini ia berhasil mendapatkan harta yang ia idam-idamkan selama ini. Dan ia tak menyangka ternyata sang kitab suci jauh lebih lemah dari yang ia
bayangkan. Melihat hal itu, Bailang dan Yihu pun sangat marah sekali. Mereka berdua pun langsung melompat dan bersiap menyerang Dewa Kuno secara bersama-sama. Akan tetapi Dewa Kuno di situ tenang-tenang saja. Ia pun dengan mudahnya hanya menggerakkan tangan kirinya. Ia langsung mengeluarkan jurus panah penderitaan yang langsung membuat Bailang dan Yihu terpental, guys. Yihu dan Bailang pun sangat kaget. Panah-panah tersebut sangat banyak dan cepat sampai tak terlihat, yang tiba-tiba langsung menembus tubuh mereka berdua. Dan tak hanya itu, di tengah-tengah mereka kebingungan atas luka yang ia alami, tiba-tiba boom, panah-panah tersebut tiba-tiba meledak yang membuat Yihu dan Bailang langsung terjatuh dan berdarah-darah, guys. Dan Dewa Kuno berkata kalau mereka pasti tak bisa berdiri lagi setelah mendapat serangan itu. Dewa Kuno kemudian segera menyimpan Sang Sutra ke dalam tubuhnya karena memang Sang Sutra itu tak bisa untuk langsung dimakan dan dia akan membawanya dulu ke daratan seberang. Bailang pun dengan sekuat tenaga mencoba untuk berdiri, akan tetapi rasa sakit yang diakibatkan panah penderitaan tadi sungguh sangat luar biasa. Bahkan ia pun tak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri saat ini. Dan terlihat Dewa Kuno pun tampaknya akan pergi dari situ. Tapi tiba-tiba ternyata Yihu pun masih bisa berdiri walaupun dengan tubuh yang berdarah-darah. Dan ia berkata, "Jangan pergi." Dan ia juga mengancam sebelum Dewa Kuno melepaskan Xiaoyu jangan berpikiran untuk pergi dari situ. Shin kemudian beralih di jalur iblis. Di situ siluman laba-laba berkata kalau waktu itu saat rombongan Biksu Tong melewati kota serang laba-laba, Heishi ingin memakan Biksu Tong, akan tetapi gagal. Hingga akhirnya Biksu Tong pun mengingat kalau di depannya adalah putri Heishi, yaitu Beishi. Dan Wuching pun mengatakan kalau Beishi mempunyai kesan yang anggun dan polos, pasti hatinya juga baik. Di situ Beishi mengatakan kalau dari kejauhan ia sudah melihat jenderal jahat itu mau mencelakai rombongan Biksu Tong. Jadi ia mendekat secara perlahan dan memasang jaring untuk menangkapnya. Dan Biksu Tong pun berterima kasih kepadanya dan segera pamit untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Dan Beishi pun segera mempersilahkan Biksu Tong untuk segera lewat. Tapi tiba-tiba Wuching pun merasakan dengan instingnya kalau di depan masih ada jebakan. Dan ia pun segera menyuruh gurunya untuk segera berhenti. Wuching pun langsung memeriksa dengan pasirnya. Dan benar saja, guys, terlihat tepat di depan Biksu Tong ada jebakan jaring-jaring yang menjadi terlihat gara-gara terkena pasir Wuching. Sedangkan Beishi pun tampak agak panik melihat hal itu, guys. Biksu Tong berkata untung saja ada Wuching yang sangat hati-hati. Kalau tidak nasib mereka pasti akan sama seperti Jenderal Selatan kemarin. Wuching pun langsung mengeluarkan topan lautan pasirnya untuk menghancurkan semua jebakan jaring laba-laba dari Beishi, guys. Terlihat Beishi pun kaget sehingga ia pun mengakui kehebatan rombongan Tan Sanzang. Dan sepertinya ia kali ini tak bisa makan besar lagi. Tapi untung saja ia sudah punya satu tangkapan, yaitu Jenderal Selatan. Dan ia pun segera mengambilnya. Dan sudah kepalang tanggung, ia pun menjelaskan kepada Biksu Tong agar jangan salah paham. Dia sebenarnya tak ingin mencelakai mereka, akan tetapi ia hanya ingin makan. Apa kau mengerti betapa menderitanya saat kelaparan, ujarnya. Wah, emang dasar sih, semua siluman di jalur iblis sangat suka makan, guys. Mendengar hal itu, Biksu Tong pun langsung memberikan nasihat kepada Beishi kalau memakan orang itu sama saja mencelakai orang lain. Karena sebenarnya rasa lapar itu berasal dari pikiran, bukan tubuh. Maka makan saja itu tak akan bisa memuaskanmu, ujar Biksu Tong. Hihi, ucapanmu sangat menarik. Pantas saja Heishi menyukaimu. Sampai jumpa lagi, ucap Beishi sambil ia kabur dengan membawa Jenderal Selatan gulung, guys. Tan Sanzang pun melarang murid-muridnya untuk jangan mengejar. Dan ia menyuruh Wuching untuk menyelidikinya sebentar. Di situ Wuching menjelaskan kalau Beishi berbeda dengan Heishi. Dia tak memiliki sarang yang tetap, akan tetapi berpindah kemana-mana. Dan dilihat dia sudah membuat jebakan seperti itu, sepertinya ia memang sudah mengincar rombongan Biksu Tong. Dan Biksu Tong pun meminta semuanya untuk lebih berhati-hati. Dan ia mengajak untuk segera melanjutkan perjalanan karena ia juga merasa kalau ada sesuatu yang terjadi di depan sana. Shin beralih memperlihatkan kembali pertarungan yang sangat sengit antara Wukong dengan Raja Siluman Kerbau. Terlihat Wukong pun terus-terusan mencoba menyadarkan New Moren dari pengaruh siluman parasit. Akan tetapi tampaknya tak ada gunanya, guys, karena Siluman Kerbau tak mendengar apapun. Siluman parasit menyuruh Siluman Kerbau untuk terus mengejar Wukong. Wukong pun menjadi kesal dan ia mencoba untuk menyerang Siluman Kerbau itu. Tapi tanpa ampun,
Raja siluman kerbau itu pun dapat memukul Wukong dengan sangat keras hingga Wukong terbanting ke tanah. Dan tiba-tiba dari arah Wukong terjatuh, tiba-tiba terlihat mata yang menyala-nyala dan menyeramkan. Dan ia mengatakan kalau ia tak akan sungkan lagi dan jiwa kera raksasa. Wukong pun marah dan berubah wujud menjadi kera raksasa. Akan tetapi tampaknya Raja siluman kerbau juga sudah bersiap untuk menyerang Wukong dari atas. Dan boom, terlihat mereka pun adu kekuatan dan saling meremas tangan yang lain. Tapi sayangnya Shin beralih memperlihatkan Yihu yang dengan susah payah berdiri. Dewa kuno pun tak menyangka kalau Yihu masih bisa berdiri seperti itu. Yihu pun dengan sisa kekuatannya menyuruh agar dewa kuno untuk segera menyerahkan Xiaoyu. Di situ dewa kuno pun kesal dan ia mengingatkan lagi kalau ialah yang telah membangkitkan kekuatan Yihu seperti ini. Yihu pun mengerti hal itu, tapi itu bukan berarti kalau ia mau menjadi pelayan dewa kuno. Dan Yihu tetap bertekad kalau tak akan membiarkan sang dewa kesesatan itu mendapatkan kemauannya. Mendengar hal itu, dewa kuno pun hanya tersenyum karena ia menganggap Yihu hanyalah makhluk sekecil butiran debu yang tak pernah tahu langit seberapa tinggi. Kita bukan orang yang berada di tingkat yang sama, ujar dewa kuno. Dengan sombong ia mengatakan kalau ia adalah dewa dari dewa yang merupakan sumber ketamakan, kebodohan dan nafsu. Dan keagungannya tak bisa dibayangkan oleh siluman seperti Yihu dan Bailang guys. Di mataku kalian hanya bayi kecil, ujar dewa kuno meremehkan mereka guys. Yihu yang mendengar itu pun sangat kesal dan ia mengatakan kalau jujur ia tidak tahu apa hebatnya dari dewa sesat itu, apa yang telah dilakukannya untuk dunia. Dan itu semua tak ada urusannya dengan dirinya. Pokoknya kalau kau melukai Yuyu, aku akan membunuhmu, teriak Yihu dengan sangat marah. Seketika ia pun mengeluarkan jiwa harimau terkuatnya guys dan langsung menyerang dewa sesat itu. Akan tetapi dewa kuno itu pun langsung mengeluarkan hujan panah penderitaan lagi. Dan dengan sekuat tenaga Yihu pun menahannya hanya dengan tubuhnya. Dan sekali lagi panah itu pun langsung meledak, membuat Yihu pun kesakitan dan terlempar ke belakang. Bahkan terlihat Yihu pun muntah darah dengan jumlah yang banyak. Dewa kuno pun dengan sombongnya berkata kepada Yihu, lihat dirimu, bahkan organ dalammu sudah mau dimuntahkan keluar. Ia kemudian mengatakan kalau Yihu jangan menantangnya karena bahkan Yihu tidak mampu untuk memanjat bukit ini dan mendekatinya. Akan tetapi Yihu walaupun dengan ngos-ngosan, ia mengatakan kalau dewa kuno jangan terlalu percaya diri. Dan dengan sekuat tenaga ia pun langsung berusaha untuk memanjat bukit lagi dan akan menyerang dewa kuno. Shin kemudian beralih lagi kepada Wukong. Mereka terlihat saling adu pukul dengan sangat sengit. Terlihat siluman parasit itu masih sangat percaya diri kalau Wukong tak akan mampu melakukan apapun kepadanya. Wukong yang diremehkan begitu saja jelas saja jadi sangat marah. Ia pun akan berniat membunuh siluman parasit dan adik kerbau sekalian. Seketika ia pun langsung membogem kepala raja siluman kerbau dan membantingnya ke tanah dengan sangat keras. Tapi siluman parasit itu terus mempengaruhi raja kerbau agar menggunakan sundulan tanduknya untuk menyerang Wukong. Dan dengan cepat tanduknya pun langsung ia tancapkan ke perut Wukong dan menyeruduknya hingga kemudian ia melemparkan tubuh Wukong ke atas guys. Sehingga hal itu membuat badan Wukong terluka dan berdarah. Siluman parasit pun semakin menjadi-jadi. Ia tahu kalau posisinya lebih menguntungkan. Ia tahu pasti Wukong tak mudah untuk membunuh adik kerbau. Ia pun merasa sangat senang bisa membuat siluman sekelas Wukong bisa tersiksa seperti ini. Dan ia pun malah curcol kalau kehidupan siluman parasit sangat menyedihkan, sering tak bisa menemukan inang yang bagus dan akhirnya mati. Dan mereka pun selalu dianggap remeh oleh siluman lain. Ia pun berkata kalau siluman besar seperti Wukong pasti bisa mengerti kepedihannya. Wukong pun tetap saja geram karena memang siluman parasit itu sampah. Siluman parasit pun juga sangat marah. Ia langsung menyuruh Raja Kerbau untuk segera menusuk Wukong dengan tanduknya. Seketika Raja Kerbau pun langsung meluncur menusuk dengan tanduknya. Dan krak, Wukong pun segera menangkap tanduk itu. Dan dengan amarahnya ia pun membanting badan Raja Kerbau itu ke tanah. Makbam. Dan Wukong pun langsung mendekap badan Raja Kerbau. Dan ia menyuruh siluman parasit itu untuk pindah ke dalam tubuhnya saja. Mendengar perkataan Wukong barusan, siluman parasit itu pun terlihat senang. Tapi ia mengatakan
Kalau sudah ditempeli olehnya, maka tak akan bisa dilepaskan dengan mudah. Wukong yang galak itu langsung berteriak kalau jangan banyak omong, mau atau tidak. Dan Wukong tahu kalau parasit itu pasti menginginkan tubuh yang lebih kuat untuk dihinggapi. Dan benar saja, parasit itu pun langsung berusaha untuk masuk ke tubuh Wukong. Dan kret. Dalam waktu singkat, parasit tersebut benar-benar masuk ke dalam tubuh Wukong, guys. Dan seketika ingatan Wukong dengan inang sebelumnya pun bersatu. Wukong melihat jelas masa lalu dan perasaan Nio Moren. Dan ia merasa kalau hati Nio Moren sedikit berbeda dengan yang ia kenal, sehingga Wukong pun merasa aneh. Dan tiba-tiba Raja Kerbau yang ditinggal oleh parasit itu pun menjadi tak sadarkan diri. Dan seketika ia pun berubah menjadi wujud normal lagi. Dari sosok Raja Kerbau menjadi wujud Nona Nio Moren. Dan sedangkan Wukong saat ini ia pun merasa sangat pusing. Siluman parasit di dalam Wukong itu pun berkata kalau Wukong telah berbuat sangat ceroboh demi adik kerbau, dan sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Dan siluman parasit merasa kalau tubuh keras suci ini sudah menjadi inangnya, dan kehidupan parasit saat ini sudah berada di puncak, guys. Akan tetapi Wukong dengan galak mengatakan kalau parasit jangan terlalu cepat senang seperti itu. Dan Wukong pun tiba-tiba melompat-lompat entah mau pergi kemana. Hal itu pun membuat parasit panik. "Kau mau apa?" ujarnya. "Bukan apa-apa, hanya akan berendam air panas bersamamu saja," jawab Wukong santai sambil ia akan melompat dan jatuh ke lautan lahar panas. Dan boom, Wukong pun langsung menyelam dan berenang di kedalaman laut lahar itu, guys. Parasit itu pun jadi sangat panik. Sebentar kakak Wukong, panas sekali, lava ini akan membakar kami," teriak parasit itu sambil perlahan-lahan tubuhnya musnah, guys. Dan sayang sekali, kehidupan puncaknya ternyata hanya sesingkat ini, guys. Dan setelah parasit itu modiar, Wukong pun langsung melompat ke permukaan dan langsung berubah menjadi wujud normal lagi. Dijelaskan kalau memang tubuh baja abadi Wukong bisa menahan panas yang luar biasa sebesar apapun. Wukong pun langsung memindahkan tubuh Nio Moren ke tempat yang aman. Terlihat Nio Moren pun belum tersadar. Dan diam-diam Wukong memperhatikan wajah Nio Moren. Dan Wukong pun merasa kalau saat Nio Moren tak bicara seperti ini, sebenarnya wajahnya lumayan manis katanya. Cece. Dijelaskan kalau sosok Raja Siluman Kerbau adalah kakak yang dia buat untuk melindungi dirinya sendiri, karena dia selalu sangat kesepian. Wukong pun teringat saat hatinya terhubung dengan adik kerbau. Ia jadi melihat beberapa hal yang dulunya tidak ia perhatikan. Dan ia pun langsung mengambil tongkat emasnya, karena saat ini tak ada waktu lagi untuk mempedulikan Nio Moren. Dan Wukong pun merasa di depan sana tiba-tiba ada kekuatan yang sangat besar yang tak pernah ada perasaan seperti ini sebelumnya. Dan ia pun akan bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Scene kemudian beralih lagi memperlihatkan Yihu yang saat ini diajar habis-habisan lagi oleh Dewa Kuno, guys. Dan ia pun lagi-lagi terkena ledakan panah yang meledak-ledak, sehingga membuat tubuh Yihu pun mengeluarkan darah yang begitu banyak lagi. Dan walaupun ia pun terjatuh lagi, tapi ia pun pantang menyerah, guys. Dengan sekuat tenaga ia pun mencoba untuk bangkit lagi. Terlihat Dewa Kuno pun cukup salut dengan Yihu yang lumayan tahan banting. Yihu yang sudah mengeluarkan banyak sekali tenaganya itu, akhirnya ia bisa mendaki bukit itu. Bukit yang sama Dewa Kuno menginjakkan kakinya. Walaupun ia tak menyangka akan sesulit itu, tapi akhirnya ia pun bisa melakukannya, yaitu berdiri sama tinggi di depan dewa dari dewa itu. Sedangkan Dewa Kuno pun hanya tersenyum kecut dan ia lagi-lagi meremehkan Yihu. Ia menganggap saat ini Yihu sudah tak bisa melakukan apa-apa lagi dengan luka yang dideritanya. Dan terlihat Yihu pun berdiri saja sudah tak sanggup lagi. Melihat hal itu, Dewa Kuno pun akan mengantarkan Yihu untuk pergi ke alam baka. Tapi tiba-tiba, wah, tak disangka Yihu pun mencakar Dewa Kuno hingga ia terpental, guys. Dan ia berteriak, walaupun saat ini ia hampir tak punya kekuatan lagi, tapi masih cukup untuk membuat Dewa Kuno merasakan serangan terakhirnya. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.